Cuma kata bolehnya itu ada syarat, yaitu antarodin, yaitu semuanya ridho. Jadi si pemilik barang ridho, ya kan sekarang ada sistem yang namanya dropship gitu kan, dropshipper. Ada si pemilik barang yang ngirim barang, yang ngepak gitu kan, si orang yang jualin cuma sekedar numpang jualin doang, dropship gitu kan. Kemudian seakan-akan si dropshipper ini ya itu menjualkan barang yang dia nggak miliki. Sebenarnya kalau seandainya itu disetujui oleh si pemilik barang, nggak apa-apa. Namanya keredoan dari si pemilik barang. Si pemilik barang juga senang dibantu dijualin gitu kan. Kemudian harganya juga transparan. Jadi di dalam Islam itu diperbolehkan asalkan semuanya ridho. Nah, yang menjadi persoalan adalah misalnya contoh saya ambil kasus seorang yang ngejualin tanah orang lain gitu kan. Gitu kan. Ya ini ada tanah gitu kan, harganya 200.000 per meter persegi gitu kan. Terus kemudian ada makelar gitu kan, dia menjualkan dengan harga 250.000 tanpa pengetahuan dari si pemilik tanah itu yang tidak diperbolehkan karena dia tidak jujur dan mengatakan bahwa ini tanahnya tanah saya. Nah, jadi hal-hal seperti itu cari keridhoannya dulu, cari titik keridhoannya dulu. Boleh nggak kalau seandainya saya jualkan dengan harga yang lebih tinggi? Kalau diperbolehkan, silakan jual. Tapi kalau nggak diperbolehkan, jangan begitu ya. Kemudian berikutnya tentang agen asuransi. Apakah agen asuransi diperbolehkan? Ada fatwa-fatwa untuk menghalalkan aktivitas agen asuransi yang dikeluarkan oleh fatwa MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI. Makanya ada yang disebut sebagai asuransi syariah. Tapi waktu saya pastinya tidak cukup untuk menjelaskan tentang itu. Cuma ketentuannya begini ya. Semisalnya gitu kan MUI sudah menetapkan ini bisa syariah, maka kita turut ya sebagai seorang yang kita tidak mau mengerti dalil secara umum dan detail gitu ya, tentunya kita menurut kepada MUI gitu ya. Kalau MUI bilang boleh ya kita praktekkan, tentunya dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh MUI itu sendiri. Begitu Mbak Esi. Baik, ini yang terakhir Ustadz dari Anwar. Ini katanya ini karyawan ya, tapi atasannya ini sepertinya little to me, alias ini sedikit-sedikit si Anwar nih yang diminta tolong gitu ya Ustadz ya. Nah ini gimana nih, padahal katanya salary-nya juga segitu-segitu aja. Nah ini gimana nih, sekaligus nanti bisa relate tentunya dengan topik yang kita hadirkan di sore hari ini ya Ustadz ya, gimana nih? Boleh diulangi Mbak? Oke, jadi si Anwar ini adalah karyawan Ustadz. Ya karyawan, tapi katanya kayaknya dapatnya atau penghasilannya, salary-nya dari kerja ini segitu-gitu aja. Tapi atasannya ini selalu pengennya ini Anwar terus nih yang melakukan banyak tugas gitu. Jadi sampai-sampai ada si Anwar nih bilang little to me. Jadi sedikit-sedikit Anwar yang dimintain tolong. Nah ini gimana nih Ustadz? Iya. Nah jadi gini ya. Sebenarnya ya kalau seandainya kita tahu dari mana rezeki itu bermula, kita jadi lebih nikmat gitu menjalaninya. Jadi rezeki itu bukan dari jam kerja, ya. Ada loh orang yang jam kerjanya 20 jam gitu kan, kerja pergi pagi pulang malam, ya gajinya nggak lebih tinggi daripada orang yang kerjanya cuma 2 jam. Jadi bukan kaitannya dengan jam kerja. Ada juga ya kerja itu bukan karena skill, bukan karena title, bukan karena ijazah. Ada yang ijazahnya cuma SD, penghasilannya lebih tinggi daripada SMA, penghasilan bahkan lebih tinggi dari profesor, ada. Jadi dari mana rezeki itu bermula? Rezeki itu didapatkan dari aktivitas kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ketika kita bantu orang, ketika kita memuliakan orang, kita membahagiakan orang, maka Allah akan atur rezeki itu akan didatangkan kepada kita. Nah, maka sebagai seorang karyawan, maka nggak usah kerja, ya, nggak usah kerja. Tapi, ya kan selama ini kan kita kerja tuh kayak disuruh-suruh kan, akhirnya jadi nggak enak kan gitu. Kita tuh kayak nggak menjiwai pekerjaan kita gitu. Enggak, jangan bekerja makanya gitu. Kalau saya bilang sama teman-teman semua, jangan pada kerja gitu kan, capek banget kerja mah gitu. Tapi apa yang dilakukan? Muliakan dan bahagiakanlah orang di sekitar tempat kerja Anda. Oke, baik. Gitu. Jadi kalau sebagai karyawan, muliakan dan bantu bosnya. Kalau seandainya disuruh-suruh gitu kan, Anwar lagi. Nggak apa-apa. Kalau sepanjang itu membahagiakan dan memuliakan pimpinan kita, ya lakukan dengan ikhlas. Nanti Allah
akan berikan rezeki yang berlimpah. Oke, Gitu. baik. Ustadz Nas, sayang sekali ini sudah berada di akhir. Iya, saya mohon maaf juga ya, Iya. tadi agak ada kendala teknis tadi. Oke, Iya. nggak apa-apa. Ya pasti terima kasih sudah berbagi bersama kami di sore hari ini, Ustadz. Insya Allah untuk Rabu depan kita bisa bersama lagi, Ustadz ya. Amin, insyaallah. Oke. Terima Baik, kasih. terima ya. kasih Ustadz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat Sonora, demikian ya perbincangan kami di sore hari ini melalui acara program spesial Ramadan yang kami hadirkan, tentunya Tanya Ustadz bersama dengan Ustadz Nasrullah. Tadi sudah berbincang seputar bagaimana aturan mencari nafkah dalam Islam seperti apa. Mudah-mudahan informasinya dapat bermanfaat. Dan hingga di sini kebersamaan Esi menemani sahabat Sonora ya di acara Tanya Ustadz untuk hari ini, sahabat Sonora, hari Rabu 6 Mei 2020. Terima kasih dan sampai jumpa.